Pemirsa masih bersama kami dan Isaku dan kita tiba di segmentasi tanya jawab dan tadi Ustadz Shoki juga titip pamit begitu ya karena ada satu hal yang beliau harus betul. penuhi begitu, ada jadwal beliau. Oke. Tapi insya Allah mudah-mudahan jawaban-jawaban dari Ustadz Zaki akan menambah pemahaman kita yaitu tentang masalah buzzer dan mengambil keuntungan di atas kegaduhan. Waduh, baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Bambang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kami Bambang Prayitno, salah satu jamaah di Masjid Al-Ikhlas. Dengan uraian yang kedua dari Ustadz Zaki, beberapa hal pertanyaan kami terjawab. Tapi masih ada satu yang ingin kami. Gitu, Pak. Belum nanya udah kejawab ya. Jadi jawabannya sudah dikemukakan. Jadi kami akan ada masih satu dalam hal menghadapi mereka Bapak Ustadz. Ya. Kan mereka itu juga seiman, sesama muslim dengan kita. Entoh masih berani melakukan adu domba. Yang sebetulnya dalam Al-Quran, dalam ayat sudah jelas sekali sanksi-sanksinya. Tapi mereka rasanya juga masih banyak yang bisa lolos dari tangan hukum. Kita sebagai orang beriman dikatakan bahwa kalau dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar, kita kalau bisa melawan dengan tangan, dengan tenaga. Kalau tidak mampu, tidak bisa dengan lisan. Itu pun kalau tidak bisa, bisa dengan doa. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Nah, dalam konteks ini, karena buzzer ini pun juga, tadi juga sudah ditegaskan, tidak saja dalam urusan negara politik, tapi juga sesama tetangga di antara kita ini pun buzzer itu bisa mengaku. Betul. Apa selanjutnya yang harus kita lakukan dan kita temukan itu Ustadz? Agar kita tetap dalam kaitan dengan sesama saudara, seiman, setetangga, bahkan semajelis ilmu misalnya. Karena tadi Ustadz Zaki juga baru astagfirullah sudah komanya tadi sudah. Iya, betul. Bagaimana Ustadz Zaki, apa yang harus kita lakukan lebih lanjut setelah itu pun sudah tidak bisa dilakukan lagi. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pencerahan yang lebih real. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus banget nih. Jadi buzzer itu ada levelnya ya, level RT, RW, kecamatan begitu ya. Bahkan majelis tadi. Ketahuan kalau buzzer tingkat RT biasanya emak-emak itu udah. Baik, bismillah. Jadi gini Pak, belajar agama itu tidak hanya pada bagian kulitnya saja. Karena kita tidak akan pernah merasakan manisnya buah mangga kalau yang kita makan kulitnya. Buang kulitnya, belah buahnya, nikmati manisnya. Beragama itu sangat manis ketika kita bisa merasakan bahwa betapa kita ini bukan siapa-siapa, lemah. Makanya banyak ulama yang berdoa, Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa. Ya Allah, hanya Engkau zat yang maha kuat. Kami para du'afa, hambamu yang serba lemah. Antal ghani, Engkau maha kaya. Wa nahnu fuqara, kami hamba yang serba fakir. Rasa inilah yang harusnya ada di setiap buah ketika kita belajar agama. Sayangnya, kalau orang beragamanya hanya pada tatanan akidah, muncullah Islam KTP. KTP-nya Islam. Ada lagi yang level lebih tinggi, lebih mendingan sedikit. KTP-nya Islam, tapi sholatnya juga alhamdulillah seminggu sekali. Jumat doang itu juga Pak. Ada yang sholatnya rajin, tapi tadi Masya Allah dia tidak memahami bahwa ternyata Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini kan tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita ini ingin disempurnakan akhlak kita. Dari sekian banyak akhlak mata, akhlak telinga, akhlak kedua tangan, kedua kaki. Yang paling sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah itu adalah hifzul lisan, akhlak lisan kita. Ibu sadar nggak kenapa air liur kita dibikin tawar? Pernah kepikiran nggak? Ah boro-boro Ustadz mikirin beras aja udah puyeng.
Kenapa air mata dibikin asin? Karena air mata asin berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang ada di mata saat kita tertidur. Itulah cara Allah merawat kita. Pertanyaannya, kenapa mulut dibikin tawar? Mulut tawar ketika cabai masuk terasa pedasnya, gula masuk terasa manisnya, jamu masuk terasa pahitnya. Mulut tawar, maka yang masuk bisa berupa apapun, yang keluar pun bisa berupa apapun. Ada yang pahit, ada yang pedas, ada yang manis. Sekarang ibu baru pulang habis pengajian, dipanggil sama suami, "Ayang Mbeb, I love you forever and ever." Itu yang keluar kata-kata manis apa pahit? Manis. Tapi ketika memberikan nasihat dari mulut kita yang tawar ini, maka itu sesuatu yang sebetulnya kulil haqqa walau kana murran, pahit tapi harus disampaikan. Maka Allah mengajarkan caranya, ada tahapan-tahapannya. Ud'u ila sabili rabbika. Kalau engkau ingin memanggil orang lain untuk kembali kepada jalan Allah, caranya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan penuh hikmah, mau'izatil hasanah, dengan cinta dan kasih sayang, Bapak. Jadi kalau kita ketemu sama yang buzzer, kemudian kita 11-12 dengan dia, apa bedanya kita? Mari kita tunjukkan bahwa kita ini orang berakhlak. Makanya Rasulullah itu mengatakan orang yang paling mulia di mata Allah yang pertama silman koto'aka. Orang yang mampu menyambung silaturahim yang terputus. Yang kedua, wa'timan haramak. Berikanlah sesuatu kepada orang yang selama ini pelit kepadamu. Ibu baik sama tetangga yang baik, biasa. Mau luar biasa, gampang. Ibu baik sama orang pelit. Nah, pulang dari sini beli martabak 3 dus. Cari tetangga yang paling pelit, bawa ke rumahnya. Surga jaminannya. Kemudian yang ketiga apa? Rasulullah janjikan, wa'fu amman zolamak, maafkanlah orang yang menzolimimu. Maksud saya secara konkret dalam kita berinteraksi di dunia internet, dunia sosial media. Buzzer mau memberikan hoax apapun, yang kita kedepankan adalah akhlak. Dan jadikan tulisan-tulisan kita sebagai metode dakwah, mengedukasi masyarakat. Orang boleh menyebarkan hoax apapun, tetapi prinsipnya satu, akhlak mulia harus dikedepankan. Karena Masya Allah 90% lebih survei membuktikan oleh para ahli sejarah. Orang-orang yang hidup bersamaan di kota Madinah Al-Munawwarah dengan Rasulullah. Ada orang Majusi, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Tidak satu agama, tapi hidup di bawah payung yang satu, piagam Madinah. Mereka rata-rata masuk dalam agama Islam 80% lebih bukan karena dipaksa oleh Rasulullah, tapi karena melihat kemuliaan akhlak Rasulullah ketika menghadapi kaum-kaum jahiliyah yang penuh dengan buzzer, hinaan, cacian, makian, tapi Rasulullah hadapi dengan apa? Dengan akhlak. Bayangkan ada orang yang 3 hari berturut-turut meludahi Rasulullah, ketika sakit mulutnya bengkak, apa Rasul benci? Apa Rasul maki? Tidak. Tapi Rasul suapi mulutnya dengan kurma dan roti yang paling mahal. Menetes air matanya. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Lihat, orang yang tidak beriman bisa beriman dengan akhlak. Maka hadapi buzzer dengan akhlak supaya mereka terpanggil hatinya. Kita berusaha biar Allah yang memberikan hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari beliau. Dan kita akan lanjut lagi, kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.